Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang berbagai macam materi pembelajaran. Pada hari ini, saya akan membahas tentang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Bagaimana sih caranya? Mari kita simak pembahasan berikut. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Contoh, bagaimana sih cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal? Itu caranya sangat mudah ya. Contoh misalkan 0,25 ditambah 1,2. Bagaimana caranya? Tinggal susun ke bawah aja ya. Nah, sejajarkan komanya, diingat sejajarkan komanya. 5 ini nggak ada kan temennya, jadi 5. 2 tambah 2 4, 0 tambah 1 1. Jadi 0,25 tambah 1,2 hasilnya adalah 1,45. Contoh selanjutnya, bagaimana kalau pengurangan? Perhatikan ya. 7,15 dikurang 4,2. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama dengan susun ke bawah. Perhatikan dengan komanya. Itu komanya itu harus sejajar. Nah, biar kita tidak salah, maka tuliskan dulu komanya nih. Sejajarkan ya. Koma. Depannya itu 4, tulis 4 ya. Belakangnya 2 berarti di bawah angka 1 karena harus sejajar ya. Diapain? Dia dikurang, tinggal kita kurang. Nah, kalau pengurangan kita harus samakan angka di belakang komanya. Misalkan di belakang komanya ada 2 angka, ya maka kita harus merubah menjadi 2 angka juga. Nah, ini kan yang 4,2 cuma 1 angka nih, yaitu 2 ya. Di belakangnya nggak ada angka, maka kita tambahin 0 ya. Dah, baru kita hitung. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 1 dikurang 2 nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, sama ya. Pinjam ke depan. Pinjam ke 7 1, jadi ini tinggal 6. Ini jadi 11 ya. 11 dikurang 2 sama dengan 9. Kemudian koma ya. 6 dikurang 4 2. Jadi hasilnya adalah 2,95. Contoh berikutnya lagi, misalkan 8,2 ya dikurang 2,125. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Sama ya. Yang pertama dilakukan adalah sejajarkan koma. Nah, kita nulis koma dulu aja. Nah, di belakangnya ini berapa nih? 125 kita tulis 125. Depannya 2 ya. Diapain? Kurang. Nah, kalau pengurangan jumlah angka di belakang koma harus sama. Yang bawah kan ada 3, yang atas cuma 1. Maka yang atas kita tambahin dengan 0 di belakangnya ya. Nah, 0 dikurang 5 bisa nggak? Nggak bisa. Jangan kamu tulis dengan 5. Tapi pinjamnya kemana? Kalau pinjam ke 0 kan nggak bisa, berarti kita harus pinjam ke 20. Pinjam berapa? Pinjam 1. Jadi ini 20 kurang 1 jadi tinggal 19. Ini menjadi 10 ya. 10 dikurang 5 hasilnya 5 ya. 9 dikurang 2 hasilnya 7. 1 kurang 1 hasilnya 0, koma ya. 8 kurang 2 hasilnya 6 ya. Jadi 8,2 dikurang 2,125 hasilnya adalah 6,075. Nah, sampai sini sudah jelas atau belum?
Jika belum jelas ya maka Bapak kasih contoh lagi ya. Selanjutnya ini yang agak panjang ya. Kita bikin coba 3 pecahan desimal. Jadi 0,125 ditambah 18,19 dikurang 7,82. Gimana cara mengerjakannya? Ya sama ya. Jadi 0,125 ditambah 18,19 dulu. Gimana? Sejajarkan koma. Belakangnya ada berapa itu? 19 ya. Depannya 18. Maka gimana tulis 18? Ini depan koma berapa? 8, tulis 8. Depannya lagi berapa? 1 ya. Diapain? Tambah ya. Hah? 5 nggak ada temannya, berarti tulis. Kalau penjumlahan gak usah ditulis di belakangnya, nggak apa-apa. Tapi kalau pengurangan harus ditulis. Jadi kalau pecahan desimal di belakang komanya ada 3 angka, maka kita harus samakan menjadi 3 angka. 9 tambah 2 11 ya, simpan 1 jadi 3, 8 tambah 0 8 1 jadi 18,315. Setelah itu barulah kita kurang ya, 7,82. Sejajarkan koma. Belakangnya 82, tulis 82, depannya 7 ya, dikurang. Nah harus samakan ya. Ini yang di atas di belakang koma ada 3 angka, yang bawah 2, maka kita samakan menjadi 3 angka ya. Di belakang angka 2 kita tulis dengan 0. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 1 dikurang 2 bisa? Enggak ya, pinjam ke 3, ini jadi 2, ini jadi 11. 11 dikurang 2 menjadi 9. 2 kurang 8 bisa enggak? Enggak bisa, jangan ditulis jadi 6, itu dibalik ngitungnya. 8 dikurang 2 sama dengan 6, tidak begitu ngitungnya, tapi pinjam ke depan ya. Ini tinggal 7, jadi ini 1 ya, jadi 12 dikurang 8, hasilnya adalah 4. Kemudian koma ya, 7 dikurang 7 hasilnya 0 dan 1. Jadi 0,125 ditambah 18,19 dikurang 7,82 hasilnya adalah 10,495. Gampang bukan cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal? Intinya dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal yang harus kalian ingat adalah, pertama adalah sejajarkan komanya. Kemudian setelah itu apabila pecahan desimalnya itu berbeda jumlah angka di belakang koma, maka kita samakan. Misalkan yang pertama, pecahan yang pertama itu di belakang koma ada 3 angka, pecahan yang kedua ada 2 angka, maka kita jadikan 3 angka. Bagaimana dengan menambahkan 0 di belakangnya ya. Misalkan ini kan tadi 18,315, yang bawahnya 7,82, maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Jika sudah, hitunglah dengan teliti. Jika sudah menghitungnya, maka periksa lagi jawaban kalian. Nah, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.